perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sedangkan vegetatif itu tidak, perkembangbiakannya tidak disertai peleburan spermatozoid dan sel telur. Tumbuhan yang memiliki bunga biasanya berkembangbiak dengan generatif karena memiliki sel telur dan sel sperma. Teman-teman, tanaman yang berkembang biak secara generatif biasanya memiliki bunga karena perkembangbiakan generatif itu terjadi penyerbukan yang nantinya menjadi buah dan biji. Sebelum belajar adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, yang mana serbuk sarinya, yang mana kepala putiknya. Nah, itu yang di lingkaran adalah serbuk sari, kepala putiknya yang warna hijau. Nah, begitu prosesnya anak-anak. Oke, lalu turun ke tempat peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik pada bunga tumbuhan. 1. Penyerbukan sendiri, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik pada bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga tanaman lain namun masih satu jenis. 4. Penyerbukan bastar, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga tanaman lain namun berbeda varietas atau sifat. Sebagai contoh, penyerbukan bunga sepatu pink dengan bunga sepatu merah, putih, atau kuning. Hewan pembantu penyerbukan, di antaranya kupu-kupu, kepik, burung kolibri, capung, dan kumbang mawar. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami terjadi tanpa adanya bantuan oleh manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ada 8 macam, yaitu vegetatif alami yang pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi akan tumbuh akar serabut yang membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih. Bunga vegetatif alami yang kedua adalah spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Yaitunya lumut, paku atau tumbuhan pakis, dan vegetatif alami yang ketiga adalah umbi akar.
umbi akar adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memanfaatkan bagian akar sebagai alat perkembangbiakan. Selain itu, akarnya dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Yang kelima adalah stolon atau geragi. Geragi merupakan proses perkembangbiakan yang mana bagian batang pada tumbuhan tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tumbuh menjadi tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara geragi atau stolon adalah stroberi, arbe, dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif yang keenam adalah tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan tersebut, sehingga membentuk tumbuhan baru atau rumpun baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah tebu, pisang, dan bambu. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang ketujuh adalah tunas adventif. Adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedelapan adalah rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal merupakan bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar dengan batang yang berbentuk berruas-ruas. Di setiap ruas dapat tumbuh tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Perkembangbiakan yang tanpa dilalui proses perkawinan, tapi dengan bantuan makhluk lain, dalam hal ini manusia ya. Nah, di antaranya bisa dengan cara mencangkok. Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya. Pertama, kita kupas kulit dan kambiumnya, lalu beri tanahnya yang lembab ya. Bungkus dengan serabut kelapa. Kalau nggak ada plastik juga nggak apa-apa, dilubangi kecil-kecil. Habis itu diikat ya. Nah, jangan lupa tiap hari disiram. Siramnya nggak usah terlalu banyak, yang penting tanahnya lembab. Oke. Berikutnya dengan cara menstek. Nah, kali ini kita ambil contoh batang singkong akan kita stek. Kita potong miring ya, agar mudah dimasukkan ke dalam tanah. Tanahnya kita gemburkan juga. Berikutnya dengan cara merunduk. Nah, cari cabang yang dekat tanah. Nah, kita rundukkan ya, kita masukkan ke dalam tanah, kita tambahin tanah dengan tanah yang gembur sehingga akar mudah untuk tumbuh. Kalau sudah tumbuh, kita potong, tumbuhlah tanaman baru. Berikutnya dengan cara okulasi atau menempel. Nah, di sini harus ada dua tanaman yang berbeda ya. Nah, tanaman yang pertama kupas batangnya, tanaman yang kedua ambil mata tunasnya. Nah, mata tunasnya itu kita tempelkan di tanaman satunya. Oke, lalu ikat, bisa dengan plastik, rafia, atau isolasi. Yang terakhir dengan cara menyambung. Di sini ada dua tanaman ya. Nah, potonglah tanaman satu dan tanaman dua. Nah, setelah dipotong, batang dari tanaman satu sambungkan ke tanaman dua.
Oke, kalau sudah tersambung, ikatlah. Semoga bermanfaat ya. Bye bye.